anak laki-laki kok nangis katanya gitu. Padahal justru anak laki-laki boleh menangis supaya dia punya kehalusan rasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Mendidik anak laki-laki dan perempuan memang ada perbedaan karena memang otak mereka berbeda. Otak yang pertama kali berkembang, otak anak perempuan adalah otak kiri. Sementara otak anak laki-laki otak kanan. Berarti bisa dibayangin bahwa anak laki-laki akan lebih senang berimajinasi, berkreativitas, banyak bergerak. Sementara perempuan, dia akan lebih banyak berpikir, banyak bicara, banyak menganalisa. Sampai usia 4 tahun, otak anak perempuan ternyata sama besarnya dengan kiri dan kanannya. Sementara otak anak laki-laki, justru otak kanan semakin membesar, otak kirinya belum aktif. Makanya kita suka heran ketika lihat anak laki-laki, dia lebih banyak bergerak, tidak bisa diatur, sulit untuk diajak tertib karena memang dominan otak kanannya. Sementara anak usia 4 tahun ketika anak perempuan di TK, mereka sudah tertib sekali. Dan ketika memasuki usia 7 tahun, maka otak anak perempuan kiri dan kanan sama besarnya ukurannya. Lalu kemudian otak anak laki-laki ternyata kanan lebih besar dan otak kiri lebih kecil. Dan di sini dia baru belajar tentang ketertiban, keselarasan. Dan disinilah kita bisa melihat perbedaannya bahwa anak laki-laki orang bilang lebih lasak, lebih gesit, lebih banyak kesana kemari, nggak bisa diem. Sementara anak perempuan lebih tertib, lebih bisa diarahkan. Kapan anak laki-laki kira-kira baru bisa ditertibkan? Ternyata setelah usia 18 tahun. Karena itu orang tua mesti sabar ya, nungguin anak laki-lakinya bisa anteng, bisa diperlakukan dengan lebih terarah. Ini tentu akan berbeda. Anak perempuan sebaiknya diarahkan untuk bermain yang terkait dengan keterampilan domestik atau pekerjaan sehari-hari yang ada di rumah, seperti melatih kebiasaan merapihkan rumah, menata sesuatu, karena itu sangat dibutuhkan oleh otak anak perempuan. Maka kepada anak laki-laki berikan dia ruang imajinasi yang banyak, seperti belajar melukis, belajar musik, belajar olahraga, karena memang yang berkembang adalah kemampuan otak kanan yang dominan. Dari situ kita bisa akhirnya mengalirkan energi kebutuhan otaknya supaya dia bisa lebih tepat diarahkan. Orang tua jadi nggak perlu kaget kalau lihat anak laki-laki nggak bisa diem karena memang sudah kita alirkan kepada tempat-tempat yang tepat. Tadi ya ke arah lebih physically, sementara perempuan lebih ke arah-arah yang motoriknya halus, lebih lembut, lebih terarah. Mendidik anak laki-laki lebih keras daripada anak perempuan mungkin lebih tepatnya adalah lebih tegas. Karena memang figur laki-laki perlu diperkenalkan kepada anak laki-laki. Di dalam dunia pengasuhan, sesungguhnya tahapan pengasuhan itu terbagi atas yang paling utama sampai 15 tahun pertama. Bagaimana cara membagi peran ayah dan bunda? Yang pertama adalah ketika 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, ibundalah yang paling dominan untuk mengasuh. Sehingga anak mendapatkan curahan kasih sayang, mendapatkan cinta yang optimal, itu betul-betul dirasakan langsung. Begitu memasuki usia 7 tahun kedua, usia 8 sampai 15 tahun, maka di sini peran ayah harus hadir. Supaya apa? Supaya sosok-sosok figur yang macho kita bilang itu juga hadir di tengah anak laki-laki kita. Kalau waktu masih anak kecil-kecil, boleh saja menceritakan semua peran itu dimainkan oleh seorang ibu. Jadi harimau, jadi kucing gitu ya, jadi ibu, kadang jadi bapak juga itu nggak masalah. Tapi di usia 7 tahun ke atas, maka dibutuhkan suara ayah yang hadir, dia harus real suara laki-laki. Nggak mungkin kan kita mau cerita tentang sosok Umar bin Khattab, lalu yang cerita ibunya pasti ngomongnya akan sangat, suara itu cempreng. Ya, mungkin dia akan marah dengan kalimat, barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku tebas lehernya. Kan gak seru kan? Tapi coba kalau laki-laki, barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku tebas lehernya. Maka kegagahan itulah yang nampak. Dan inilah mudah-mudahan yang bisa menjadikan anak laki-laki kita maco loh sampai masa depannya. Setelah kita melakukan pola asuh yang tepat pada anak laki dan anak perempuan, maka yang akan kita dapatkan adalah sosok anak laki-laki akan utuh menjadi seorang pemimpin atas kaum perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan perempuan dia akan optimal menjadi seorang manajer. Laki-laki itu direktur, perempuan adalah manajer. Dua-duanya sama-sama pemimpin, tapi bidang kerjanya yang berbeda. Laki-laki disiapkan untuk mengambil keputusan, sementara perempuan disiapkan untuk memanage segala urusan. Otaknya yang multitasking, otaknya yang bisa melakukan banyak hal,
yang dimiliki perempuan itu memungkinkan perempuan menjadi seorang manajer yang baik. Sementara laki-laki dibesarkan dengan otak yang sangat serius, lurus, kemudian tegas, dia akan memungkinkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Laki-laki dibutuhkan juga kelembutan, itu diasah dan diasuh dari orang tua yang memang punya ekspresi cinta. Seperti misalkan memberikan sentuhan dan perhatian yang penuh pada anak-anak, bukan cuma anak perempuan doang gitu, tapi anak laki-laki. Beri kesempatan anak laki-laki menangis. Kadangkala banyak orang tua ngelarang anak nangis. Anak laki-laki kok nangis katanya gitu. Padahal justru anak laki-laki boleh menangis supaya dia punya kehalusan rasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Ada sebuah buku yang mengatakan menangislah katanya, karena Rasulullah itu menangis. Menangis karena kebahagiaan, menangis karena kedukaan, menangis karena dia perlu mengungkapkan perasaan. Itu adalah bagian yang akan melembutkan hati laki-laki. Jadi jangan merasa tabu. Yang berikutnya adalah tentunya mengajarkan mereka untuk empati kepada orang-orang di sekitarnya. Itu akan membuat mereka mendapatkan kelembutan. Ketika dia punya adik, adiknya terjatuh, maka mintalah kepada anak laki-laki kita untuk menolongnya. Coba mas, tolongin adik mas, disayang-sayang gitu ya. Itu nanti akan membuat dia terlatih jiwa empati, sayang, dan kelembutannya insya Allah. Ternyata mengasuh anak itu kita perlu pahami tentang cara kerja otak anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu pahamilah bahwa mereka juga adalah manusia biasa yang boleh melakukan hal-hal yang sangat manusiawi, sehingga beri kesempatan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan mengekspresikan jiwanya, mengekspresikan rasanya. Dan yang ketiga tentunya adalah keadilan peran ayah dan bunda yang hadir kedua-duanya pada sesi pengasuhan di 27 tahun pertama itu. Karena setelah berusia 15 tahun, anak-anak tidak lagi diasuh secara utuh oleh orang tua, dia akan diasuh oleh lingkungan. Dan kekuatan pengasuhan orang tua di 15 tahun pertama inilah yang akan menentukan nasib anak di 35 tahun ke depannya. Energi sayang, energi cinta, energi pengasuhan yang tepat itu akan membekas sampai mereka berusia 50 tahun.